kita harus melihat yang pertama adalah adiknya nih masih mau minum atau enggak. Pertanyaan itu adalah paling penting banget nih, ini yang pertama kali kita tanya. Adiknya cenderung mau minum atau cenderung malah tidur terus-terusan gitu ya. Jadi adiknya kita harus lihat di sini, ngisepnya masih bagus atau enggak, meneteknya masih baik atau tidak. Yang kedua, kita harus melihat adiknya jadi lemes banget atau enggak ya. Yang ketiga, apakah misalnya dia disertai plus ada gejala lainnya, misalnya dia ada demam gitu ya anaknya. Terus yang keempat, atau mungkin kita lihat ada perubahan dari gerakannya adik, misalnya ada kejang, itu sesuatu yang yang memang harus kita bawa ke pasienkes gitu ya. Halo Sobat RSUI, berjumpa lagi dengan saya, Putri Amelia. Saat ini saya sedang bersama dengan Dr. Putri. Beliau merupakan dokter spesialis anak, subspesialis neonatologi RSUI. Halo dok, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, gimana kabarnya Mbak Putri? Alhamdulillah baik dok. Hari ini kita akan membahas masalah mengenai bayi baru lahir, yaitu bayi kuning ya dok, atau para bunda sering menyebutnya bayinya berwarna kuning. Nah dok, masalah ini sering terjadi nih dok pada bayi baru lahir dan membuat para bunda ini merasa khawatir nih dok bahwa bayinya ini terlihat kuning, sedangkan beberapa bayi lainnya tidak terlihat kuning nih dok. Bisakah dokter Putri jelaskan sebenarnya penyebab bayi kuning ini seperti apa ya dok? Oke, baik. Kuning ya, Mbak Putri ya. Jadi kuning pada bayi baru lahir itu hal yang sering banget kita alami, terutama saat kunjungan datang pertama ataupun lagi bayinya baru lahir. Dan itu hal yang sering banget membuat para bunda jadi khawatir gitu ya. Kok anak saya jadi kuning gitu ya. Nah, kita harus tahu terlebih dahulu bahwa kuning itu sesuatu hal yang memang common pada bayi baru lahir. Karena kalau kita lihat angkanya, setidaknya sekitar 60% bayi baru lahir akan mengalami kuning. Nah, tetapi jangan dulu khawatir berlebihan, karena kita pun juga harus tahu bahwa kuning itu masih sesuatu yang bisa fisiologis, tetapi ada juga kondisi kuning yang memang perlu pemantauan ataupun membutuhkan terapi. Nah, kali ini kita akan membahas supaya kita tahu nih bunda, supaya bunda juga jangan terlalu khawatir, tapi juga jangan terlalu santai dalam menanggapi kondisi kuning pada bayi baru lahir. Oke, baik, berarti seperti itu ya dok. Oke, untuk para bunda, jadi jangan terlalu khawatir ya bunda. Untuk penyebab dari penyakit kuning ini sendiri seperti apa ya dok? Oke, baik. Jadi kuning ya, kita sebut kuning pada bayi baru lahir, maka kita biasanya yang menyebabkan kuning itu adalah bilirubin. Nah, bilirubin itu sendiri dari mana gitu kan ya? Dia adalah hasil akhir pemecahan dari si sel darah merah. Nah, bilirubin itu akan beredar di dalam tubuh bayi tersebut, nanti dia akan ke hati, nanti akan keluar dari feses ataupun dari urinnya. Nah, pada kondisi bayi baru lahir kan minumnya memang masih sedikit ya, bilirubin itu harusnya berikatan sama ASI nanti keluar dari feses, dari urin. Tapi karena kondisinya minumnya masih sedikit ya, itu biasanya bilirubinnya tersebut yang tadinya harusnya keluar, akhirnya dia beredar lagi di darah sehingga kadar bilirubinnya akan meningkat. Nah, itu dia. Nah, bilirubin sendiri ada dua. Ada yang bilirubin yang indirect, ada yang namanya direct lah ya, ada yang larut air, ada yang larut lemak gitu ya. Nah, biasanya kalau bayi baru lahir justru yang tinggi itu kondisi yang namanya bilirubin indirectnya. Biasanya ya kalau yang bayi baru lahir, mungkin gitu. Oke, baik dok. Biasanya nih dok, untuk para bunda, tanda dan gejala apa saja nih dok yang harus kita waspadai untuk bayi penyakit kuning ini dok? Oke, yang pertama adalah tanda dan gejala yang harus kita waspadai ya. Tadi kan saya sebutkan bahwa kalau bilirubin itu sebenarnya memang common gitu ya pada bayi baru lahir 60%-nya ya. Nah, tapi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan karena dia biasanya kalau ada kondisi tersebut biasanya bukan sesuatu yang fisiologis atau sesuatu yang normal lagi gitu ya. Nah, itu biasanya ada 3 kondisi kita sebut too early, terlalu awal, munculnya kurang dari 24 jam anaknya udah kuning.
too high gitu ya, kadar bilirubinnya kok tinggi banget loncatannya gitu ya, terlalu tinggi gitu ya, atau dia too long. Too long tuh artinya biasanya bilirubinnya lama banget hilangnya, biasanya lebih dari 2 minggu. Nah itu kalau yang untuk kita memudahkan kita untuk mengingat too early, too high, too long. Nah tetapi secara klinis bayinya yang harus kita ketahui, biasanya kuning itu kita bisa ngelihat ada pemeriksaan secara visual nih, kita lihat aja namanya metodenya Kramer, tapi biasanya itu harus jam terbangnya tinggi, sinar mataharinya cukup untuk ngelihat lah anak tersebut kuningnya udah sampai derajat yang berapa. Nah ada beberapa kondisi misalnya kita lihat secara klinis nih, ini kayaknya harus kita bawa gitu ya ke fasiankes gitu ya. Kita harus ngelihat yang pertama adalah adiknya nih masih mau minum atau enggak. Pertanyaan itu paling penting banget nih, ini yang pertama kali kita tanya, adiknya cenderung mau minum atau adiknya mau minum atau cenderung malah tidur terus-terusan gitu ya. Jadi adiknya kita harus lihat di sini, nisepnya masih bagus atau enggak, meneteknya masih baik atau tidak. Yang kedua, kita harus ngelihat adiknya jadi lemes banget atau enggak ya. Yang ketiga, apakah misalnya dia disertai plus ada gejala lainnya, misalnya dia ada demam gitu ya anaknya. Terus yang keempat, atau mungkin kita lihat ada perubahan dari gerakannya adik, misalnya ada kejang, itu sesuatu yang yang memang harus kita bawa ke fasiankes gitu ya. Nah, kalau dari temuan yang lainnya, misalnya kita lihat salah satunya adalah kita tanyakan apabila terdapat tinja yang warnanya pucat atau seperti dempul, itu biasanya sudah bukan sesuatu yang normal lagi. Nah, ini harus berkonsultasi ke dokter anaknya. Oke, baik dok. Biasanya bisa dikatakan bahwa bilirubin itu tingkatan normal, atau kapan sih dok kita bisa mengetahui bahwa hiperbilirubin itu terjadi pada bayi dok? Jadi maksudnya kapan kita curigai dia akan menjadi yang tidak normal gitu ya? Oke, gitu dok. Oke, jadi kita bagi dulu bilirubin ada yang kondisi yang fisiologis alias yang normal, ada kondisi yang patologis. Nah, yang patologis tadi itu yang saya sebutkan 3 hal yang harus kita rekognisi, yang harus kita ingetin terus tuh. Too early, munculnya kurang dari 24 jam, too high, kenaikan bilirubinnya terlalu tinggi ya, dalam setiap 24 jam kok naiknya tinggi banget gitu ya. Atau yang keempat, too long, berarti bilirubinnya menetap lebih dari 2 minggu. Dan apabila kita tahu malah yang meningkat justru bilirubin yang direknya, yang tadi saya bilang ada yang indirect, kalau direknya justru yang meningkat, itu sesuatu yang memang harus perlu pemantauan khusus, sesuatu yang sudah bukan normal lagi, dan itu harus kita konsultasikan ke dokter spesialis anak untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Oke, seperti itu ya dok. Untuk penanganan serta pengobatan pada bayi kuning ini agar cepat sembuh itu biasanya dilakukan apa ya dok? Oke, nah yang pertama adalah yang kita ketahui bahwa kalau bayinya sebelumnya nih ya, dari awalnya dulu, yang paling penting adalah kita pencegahan dulu gitu ya. Pencegahan dulu adalah dengan menyusui adik, menyusui bayinya sesering mungkin nih para bunda ya. Jadi biasanya kan kita nyusuin tiap 2-3 jam sekali tuh nyusuin, atau tergantung semau bayinya, dia mau menyusu kapan gitu ya. Nggak usah kita batasin, kalau emang dia mau menyusu ya silahkan aja menyusu. Nah, yang kedua adalah kalau kita memang lihat adiknya kuning, maka tadi yang saya bilang kalau kita periksanya secara visual kadang-kadang bisa kurang akurat gitu ya. Harus kita buktikan dengan pemeriksaan pengambilan darah, yaitu memeriksa kadar bilirubin di dalam darah. Nah, terus dari pemeriksaan kadar bilirubin di dalam darah, maka kita lihat lagi nih, kita tentukan dia batas terapi sinar atau tidak. Ada kurva yang memang kita pakai panduan dari luar, yaitu dari American Academy of Pediatrics, untuk menentukan seorang anak tersebut apakah membutuhkan terapi sinar atau tidak. Nah, maka kita tahu dari situ tuh, kita harus tahu bahwa berapa sih, pasti pertanyaannya kan akan sering tuh pertanyaannya adalah seperti ini, jadi kadar bilirubin berapa gitu ya. Nah, dari kurva tersebut nanti akan kita lihat tergantung dari hari kapan dia diambilnya. Yang kedua adalah strata risikonya, apakah dia risiko rendah, apakah dia risiko sedang, ataupun risiko tinggi. Dari kelompok tersebut, maka kita akan tentukan kalau dia batas terapi sinar, kita akan lakukan yang namanya terapi sinar. Nah, terapi sinar itu sendiri apa gitu ya? Terapi sinar adalah bayinya akan dipaparkan terhadap sinar khusus ya. Boleh nggak sih diganti dengan matahari gitu ya? Itu sering banget tuh pertanyaannya. Boleh nggak sih diganti dengan matahari? Nah,
ternyata terapi sinar itu memiliki panjang gelombang tertentu yang memang spesifik untuk menurunkan kadar bilirubin di dalam darah. Itu agak sulit untuk langsung digantikan dengan paparan terhadap matahari saja gitu ya. Jadi kalau dia sudah terindikasi terapi sinar, ya harus kita lakukan terapi sinar. Gitu. Biasanya bayinya ditutup matanya, terus bayinya dimasukkan di dalam, biasanya di inkubator lah ya, terus nanti ada lampu terapi sinarnya, kemudian nanti akan dievaluasi lagi oleh dokternya. Nah selama proses tersebut tetap bayi tersebut harus tetap minum, jadi tetap ASI-nya akan diberikan. Nah kalau pada kondisi yang jauh lebih tinggi lagi gitu ya, tapi jangan jadi panik gitu ya, ada modalitas yang namanya transfusi tukar. Tapi biasanya ini kalau kondisi bilirubinnya memang sangat tinggi banget gitu ya, dan dia nggak respon dengan terapi sinar. Tapi selama dia respon terapi sinar, sejauh ini kita kerjakan terapi sinar terlebih dahulu. Oke, wah jelas sekali ya para bunda informasi yang diberikan dengan Dokter Putri terkait penyakit kuning pada bayi baru lahir. Oke Dokter Putri, terima kasih untuk penjelasannya. Untuk para bunda, jika mengalami hal tersebut pada bayi baru lahir, segeralah melakukan pemeriksaan, terutama periksalah putih pada bagian mata dedek bayinya. Kedua, periksalah kulit bayi. Kemudian lakukan pemeriksaan ini secara berkala dalam 2 kali dalam sehari. Jika bayi mengalami gejala ini lebih dari 14 hari, maka lakukanlah konsultasi ke dokter spesialis anak terdekat untuk mencegah resiko kerusakan pada otak secara permanen. Oke baik, untuk sahabat RSUI, terima kasih yang telah menyaksikan tayangan video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini. Saya Putri Amelia. Dan saya Dr. Putri Maharani. Salam sehat RSUI.